Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dewi Mulyani, mahasiswa IKIP PGI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips mengenai evaluasi pembelajaran. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang berisi suatu peristiwa atau kejadian di dunia. Biasanya disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, menurut teori para ahli sendiri, yaitu salah satunya adalah Assegaf, dalam Sumar Diria 2005, halaman 64-65, menyampaikan bahwa berita adalah suatu laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dapat menarik perhatian pembaca karena sesuatu yang luar biasa penting, mencakup isi human, interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Nah, dalam aspek-aspek evaluasi pembelajaran sendiri, perlu juga dibahas mengenai aspek penilaian. Di sini ada 3 aspek penilaian yang akan dibahas. Yang pertama itu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Setelah memahami aspek penilaian, selanjutnya itu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian teks berita. Kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ketiga, menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan pokok-pokok unsur berita. Keempat, merumuskan atau meringkas atau menyimpulkan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Selanjutnya, menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca, menganalisis struktur teks berita yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita. Selanjutnya ialah menganalisis kaidah kebahasaan, di mana dalam kaidah kebahasaan itu menyangkut 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi, 4. Kronologis, 5. Keterangan waktu, dan 6. Kata kerja mental. Selanjutnya, mengumpulkan data objek dari berbagai sumber tentang bahan berita dan cara maupun langkah-langkah kegiatan yang disusun menjadi sebuah teks berita. Dan yang terakhir, menuliskan teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur dalam teks berita maupun penyajiannya. Dan selanjutnya itu membacakan teks berita yang telah ditulis. Dalam proses evaluasi pembelajaran, perlu diperhatikan juga tentang bagaimana kompetensi inti yang diinginkan oleh seorang pengajar. Nah, untuk itu K1 dan K2, yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, sopan santun, percaya diri, peduli, serta bertanggung jawab dalam berinteraksi efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungannya. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak oleh mata. Dan kompetisi inti yang terakhir atau keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengelola, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaborasi, serta komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya, selama dengan sudut pandang teori. Nah, selanjutnya, setelah memahami kompetisi inti atau KI, jangan lupa juga memahami KD atau kompetisi dasar, di mana pada proses pembelajaran materi menulis berita, terdapat 4 KD. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Ketiga, menyimpulkan isi dari teks berita yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir adalah menyajikan data informasi dalam bentuk berita tulisan dan tulis dengan memperhatikan 4 unsur. Yang pertama, struktur, kebahasaan, aspek lisan, intonasi, lafal, dan mimik. Setelah kalian atau pengajar memahami tentang KI dan KD, baru kita sebagai seorang pengajar
memberikan kisi-kisi dalam memberikan soal kepada siswa. Kisi-kisi yang disajikan itu ada 3 faktor. Yang pertama, indikator, kedua waktu, dan yang terakhir jumlah soal. Yang pertama akan kita bahas yaitu indikator. Dalam materi menulis teks berita, terdapat 3 indikator yang disajikan. Yang pertama, disajikan berita, peserta didik dapat menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam kutipan teks tersebut. Yang kedua, disajikan paragraf berita yang menggunakan kata tidak baku. Siswa dapat menentukan kata baku yang tepat. Dan yang terakhir, disajikan kutipan berita, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan tepat. Yang kedua, mengenai alokasi waktu dalam mengerjakan soal yang akan diberikan adalah 2 kali 40 menit. Kenapa 2 kali 40 menit? Karena jumlah yang soal yang diberikan adalah 5 pilihan ganda dan 5 esai. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan pada aspek penilaian yang terdapat 3 aspek penilaian. Yang pertama itu sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Baiklah, rubrik pertama yang akan saya jelaskan adalah rubrik penilaian sikap, di mana penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap atau perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dengan proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Bisa teman-teman lihat pada tabel di atas, di mana di situ ada nama siswa, aspek yang dinilai, jumlah skor, skor sikap, dan kode nilai. Dengan keterangan sebagai berikut. BS sama dengan bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Dengan catatan penilaian, 1. Aspek penilaian dinilai dengan kriteria 100 sama dengan sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. 2. Skor maksimal sama dengan jumlah sikap yang dinilai dikalikan dengan jumlah sama dengan kriteria. Misalnya, 100 dikali 4 sama dengan 400. Yang ketiga, skor sikap sama dengan jumlah skor dibagi jumlah sikap yang nilai sama dengan misalnya 275 dibagi dengan 4. Baiklah, yang selanjutnya itu poin kedua yaitu pengetahuan, di mana dalam aspek rubrik pengetahuan ada 3 aspek yang perlu diamati. Yang pertama, tertulis pilihan, kedua tertulis uraian, dan yang ketiga tes lisan atau observasi berdasarkan diskusi tanya jawab dan percakapan. Aspek penilaian dalam percakapan bisa teman-teman lihat. Di sini ada 6 aspek yang dinilai. Yang pertama, intonasi, yang kedua pelafalan, 3 kelancaran, 4 ekspresi, 5 penampilan, dan 6 gestur. Di mana dalam penilaian ini, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik. B. Peserta didik meminta tanda tangan orang tua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas di rumah dengan baik. Dan C. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan dan mendapatkan nilai. Selanjutnya itu aspek yang terakhir yaitu keterampilan, di mana dalam aspek keterampilan, contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian uji keterampilan berbicara sebagai berikut. Boleh teman-teman perhatikan di situ, di mana untuk instrumen penilaian terdapat 2 poin. Yang pertama, kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua, keserasian pemilihan kata. Selanjutnya, kesesuaian penggunaan tata bahasa. Dan yang keempat, penilaian. Dengan kriteria penilaian atau skor sebagai berikut. 100 sama dengan baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Cara mencari nilai atau N sama dengan jumlah skor yang diperoleh oleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor dibagi 100. Selanjutnya, di sini ada nilai instrumen penilaian diskusi, di mana dalam keterampilan diskusi terdapat 4 aspek yang dinilai. Yang pertama itu penguasaan materi diskusi, yang kedua kemampuan menjawab pertanyaan, ketiga kemampuan mengolah kata, dan keempat kemampuan menyelesaikan masalah. Dengan penilaian sama dengan seperti instrumen penilaian yang telah kita jelaskan yang pertama dalam keterampilan. Untuk materi selanjutnya itu tentang contoh soal yang akan diberikan oleh seorang pengajar atau guru kepada siswanya.
di mana di dalam soal pilihan ganda dan isai yang telah saya buat, saya melampirkan jawaban baik untuk pilihan ganda maupun isai. Selanjutnya, tentunya ketika kita membuat soal, kita harus mempertimbangkan mengenai skor penilaian, di mana di sini terdapat pilihan ganda sebanyak 5 dengan skor 1 dalam kurung 5 kali 5 sama dengan 25. Dan soal uraian 5 dengan skor 1, yaitu 5 kali 15 sama dengan 75. Maka, bobot yang diberikan untuk pilihan ganda adalah 25% dan uraian 75%, di mana 25 ditambah dengan 75% menjadi 100%. Example, jika pada salah satu siswa yang telah dikoreksi hasil koreksinya, pada pilihan ganda adalah 3 soal benar, dan pada uraian adalah 4 soal benar, maka akan diperoleh nilai akhir sebagai berikut. Pilihan ganda adalah 3 dibagi 5 dikali 25 sama dengan 15 poin. Sedangkan untuk uraian atau isai, yaitu 4 dibagi 5 dikali 75 sama dengan 65. Maka, nilai akhir siswa tersebut adalah 75. Dengan catatan, untuk setiap skor soal dan bobot sebenarnya tidak bisa ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada pada soal. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kisi-kisi soal yang akan saya berikan, di mana di kisi-kisi tersebut dijelaskan terdapat 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isai. Boleh teman-teman lihat dan perhatikan soal isai yang saya berikan, maupun soal isai ataupun pilihan ganda yang saya berikan. Untuk itu, jangan lupa komen dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.